Puji Tuhan, shalom. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita di sore hari ini, amin. Kita percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik dan sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kita. Mari saya undang semua jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri bersama dengan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sore hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami membawa hidup kami, membawa hati kami kepadamu. Kami mau bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu melalui hidup kami Bapa. Berkat ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita mau bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan sebab Dia Allah yang sangat baik. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana. Sungguh-sungguh katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lebih indah katakan betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana. Bagi Tuhan, haleluya. Allah itu baik, amin. Sungguh baik bagi kita. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan
nama Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita membenarkan firman Tuhan. Kita membuka hati kita untuk Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama katakan, aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kasih setiamu Tuhan, kami bisa ada sampai saat ini Tuhan. Haleluya. Bagi nama
Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Saya serahkan kepada hamba. Namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. dimuliakan atas seluruh. Sore hari ini kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Nama di atas segala nama yang akan mengubah hidup kami. Pada sore hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami juga siap melakukan kebenaran firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Belum kompak. Salam. Ya, kalau ada yang tanya pendetanya anggota, ya memang saya anggota. Tapi saya anggota Gereja Sidang Jemaat Allah, bukan anggota TNI Polri. Jadi izinkan saya membuka masker saya karena aturan dari Satuan Tugas COVID-19, pembicara boleh membuka masker kalau berbicara. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan wartawan Metro TV, kalau waktu menyiarkan dia buka masker, waktu selesai menyiarkan dia pakai masker. Ya, baik. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala Sidang di tempat ini. Jadi baru pertama kali saya berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala. Yang kedua, nama saya Pendeta Agus Sulistiono. Sekarang saya dipercaya Tuhan menjadi Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah di negara Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Republik Indonesia. Jadi biar lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau ke Bali lewat darat, pasti lewat daerah yang namanya Kota Negara. Ya. Dan di sana terkenal yang namanya babi guling. Kok diem ya dengar babi guling? Haram ya di sini ya? Maaf. Di Bali enggak haram, Pak. Kalau di sini haram saya minta maaf. Tapi kalau satu piring, kalau dua piring halal. Bapak Ibu Saudara, saya pelayanan di Gereja Sidang Jemaat Allah El Roy Negara sudah kurang lebih 23 tahun. Puji Tuhan, kami sudah memiliki gedung sendiri dan sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Istri saya satu, anak saya dua. Jangan dibalik ya. Anak saya yang pertama sekarang sedang pelayanan di GSJA Karismata Blitar yang bernama Roy. Itu anak saya yang pertama. Anak saya yang kedua bernama Roland, tapi bukan Roland keyboard. Roland Adrian Sulistiono sekarang berumur 5,5 tahun. Jadi sama kakaknya terpaut 17 tahun. SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Jadi terpautnya 17 tahun sama Roy yang sekarang pegang komputer di sana.
Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sudah mempersiapkan PowerPoint, cuman sayang, mohon maaf, yang duduk di sebelah sana agak tengeng sebentar ya, karena PowerPoint-nya ada di sebelah kiri saya. Mari kita buka pertama kali di dalam kitab Markus pasal 5, Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Markus pasal 5 ayat 25, ini live streaming ya Pak Gem. Jadi saya harus di sini terus ya, nggak boleh, sedikit boleh ya. Jadi kalau saya khotbah tuh harus bergerak saudara ya. Kalau di sini terus rasanya kurang nyaman. Nah, Markus pasal 5 ayatnya yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desaan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, hari ini, sore ini saya akan membawakan satu tema tentang pengharapan, saudara-saudara. Pengharapan zaman now atau pengharapan pasti. Saudara, pengharapan adalah suatu keinginan yang kuat untuk meraih atau memperoleh sesuatu yang kita harapkan. Ya, manusia ini sebagai makhluk sosial kadangkala punya mimpi, punya harapan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau anak kecil ditanya, kamu nanti kalau besar mau jadi apa? Saya mau jadi polisi. Ini harapannya, Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian saya mau jadi dokter, saya mau jadi insinyur. Anak kecil biasanya seperti itu. Nah, ini satu pengharapan Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ibu ya, yang sedang berlayar, ya, sedang berlayar ini ke satu tempat dari benua A ke benua B, sebut saja seperti itu, ya. Kemudian dia naik kapal Bapak Ibu Saudara, di tengah laut, kapalnya digoncang oleh yang namanya gelombang laut. Badai itu datang dan menggoncang kapal. Kapal ini mau tenggelam Bapak Ibu Saudara. Tapi ibu ini duduk dengan tenang. Sementara nahkoda kapal, anak buah kapal, penumpang yang lain berdoa. Panik, cemas karena kapalnya mau tenggelam. Ibu ini diam, tenang. Kemudian nahkoda datang kepada ibu ini, ibu, kapal kita mau tenggelam. Kenapa ibu diam saja? Kenapa ibu saya lihat tenang-tenang saja? Ibu ini menjawab, Bapak Ibu Saudara, Pak nahkoda, saya punya 2 anak. Anak yang pertama sudah meninggal dan sekarang sudah di surga. Kemudian anak yang kedua, saya sedang akan mengunjungi di benua B, di mana saya akan berkunjung ke anak yang nomor 2. Jadi Pak Nahkoda, kalau saya mati sore ini, atau kalau saya mati hari ini karena tenggelam, saya punya pengharapan. Saya ketemu anak saya yang pertama.
Kalau saya diizinkan untuk hidup, saya akan ketemu anak saya yang kedua. Itulah yang namanya pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Ada satu pengharapan, kalau saya mati ketemu anak saya nomor 1 di surga. Kalau saya masih hidup, saya akan ketemu anak saya yang kedua yang ada di benua B. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus cemas? Nah, inilah yang dinamakan pengharapan. Nah, saudara-saudara, peristiwa ini dicatat di dalam Alkitab bagaimana wanita ini memiliki satu penyakit, yaitu penyakit pendarahan, dan tidak main-main, saudara. 12 tahun menderita yang namanya pendarahan. Tidak main-main, Bapak Ibu Saudara. Ya, next, kalau bisa diputar. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari sore hari ini. Yang pertama, wanita ini memiliki kebiasaan manusiawi. Apa kebiasaan manusiawi? Biasanya orang zaman waktu itu kalau orang sakit dia pergi ke tabib, pergi ke dukun, pergi ke paranormal. Sama dengan zaman sekarang, saya pikir. Betul atau benar? Saudara, sekarang ini paranormal, dulu dukun, sekarang namanya paranormal. Yang aneh Bapak Ibu Saudara, orang Indonesia sangat percaya kepada yang namanya paranormal. Sakit datang ke paranormal, sakit datang. Sama waktu saya kecil, Bapak Saudara. Bapak saya latar belakang Muslim, ibu saya Kristen. Waktu saya main bola, saya ketendang kaki saya, bengkak. Kaki saya bengkak, kemudian bapak saya tidak bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Dia gendong saya naik sepeda ontel, dia bawa ke salah satu dukun. Ya. Saya asli Semarang, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara asli Semarang atau pernah ke Semarang, di Semarang ada yang namanya Pasar Peterongan. Di tengah-tengah pasar itu ada pohon beringin yang umurnya ratusan tahun, dan di sana ada dukun yang tidak pernah mandi. Bapak saya bawa ke sana. Karena saya masih kecil digendong. Kemudian dukunnya bilang, kenapa ini? Main sepak bola mbah? Bengkak. Oh, gampang. Saya lihat Bapak Ibu Saudara, gampangnya apa? Dia pakai air ludahnya untuk meminyaki kaki saya yang bengkak. Saya tidak tahu dia sikat gigi atau tidak. Dan itu fakta. Fakta, bapak saya percaya dengan dukun ini. Tidak berapa lama, hitungan detik kempes. Karena air ludah. Saya tidak berani nyium, karena saya tahu. Kalau saya cium, saya pingsan. Tapi itu fakta. Bapak saya bawa ke dukun. Di mana dukun itu sudah bertahun-tahun mungkin tidak mandi, rambutnya panjang. Mungkin juga tidak sikat gigi. Tapi bisa menyembuhkan orang yang bengkak kakinya. Saya tidak tahu dukun itu masih hidup atau tidak. Tapi itu fakta. Nah, zaman dulu sama. Sudah berkali-kali diobati. Tabib berkali-kali sampai habis uangnya, sampai habis dananya. Tidak sembuh-sembuh juga. Kebiasaan manusiawi. Kemudian yang kedua, akibat penyakitnya dia mengalami stres, saudara-saudara. 12 tahun pendarahan, stres, saudara-saudara. Kenapa stres? Zaman dahulu wanita yang sakit pendarahan dianggap najis. Ya, dianggap najis. Kenapa? Ya karena kalau orang zaman dahulu sakit yang namanya pendarahan, ya tidak boleh disentuh, tidak boleh menyentuh karena najis. Bahkan Bapak Ibu Saudara, zaman dulu kalau orang sakit pendarahan, perempuan ini sakit pendarahan, dia harus berjalan dan sambil bicara. Ya, begini bicaranya. Najis, najis, najis. Itu zaman dulu. Saudara bisa buka di dalam kitab Imamat. Ada di sana, najis, najis, najis. Bagaimana tidak stres? Ya, bagaimana tidak stres? Kalau seorang perempuan, seorang ibu tidak bisa disentuh sama suaminya dan tidak boleh menyentuh anaknya.
stres selama 12 tahun. Dan jatuh miskin, itu jelas. Dananya habis, uangnya habis untuk berobat ke Joko Bodo, ke Gendeng Pamungkas, apalagi nama-nama itu ya Bapak Saudara, habis anggarannya. Saudara-saudara, akibat dari itu, dia mengalami yang namanya najis minded, pikirannya najis. Iya. Pikirannya najis di dalam Imamat 15 ayat 25, orang yang mengeluarkan lelehan atau pendarahan terus-menerus di luar siklus normal dianggap najis, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari Imamat 15 ayat 25 mengatakan apabila seorang wanita mengalami pendarahan selama beberapa hari di luar masa haidnya atau pendarahan tidak berhenti sesudah masa haidnya, ia najis selama pendarahan itu seperti pada waktu sedang haid. Saudara-saudara, najis bahasa Ibraninya nautame yang artinya sangat kotor. Akibatnya dia stres. Saudara bisa bayangkan ibu-ibu kaum wanita, halo, ya. Kalau wanita mengalami sakit pendarahan seperti ini selama 12 tahun, saya percaya dia akan stres. Apalagi di zaman itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara, wanita ini juga mengalami yang namanya isolasi. Tidak boleh disentuh dan menyentuh orang, sama dengan orang yang kena corona. Sama dengan orang yang kena COVID. Tidak boleh dijenguk. Ya. 16 Januari 2021 saya kena COVID. Anak saya tahu karena anak saya bawa saya ke UGD. Saya sudah muntah-muntah, tidak kuat, lemes, panas. Kemudian Roy bawa saya ke UGD. Di UGD saya di PCR, di tes swab dan positif saya COVID-19. Saya dimasukkan ke ruang isolasi dan tidak boleh ada yang menjenguk. Makan pun diantar, dititipkan sama perawat. Kemudian perawat yang memakai pakaian robot itu datang ke saya. Pakaian robot itu APD yang lengkap. Bagaimana ini wanita terisolasi selama 12 tahun. Saya 11 hari stres. Stres. Terisolasi, tidak boleh disentuh. Ya, tidak boleh karena dokter yang nangani saya pun jarak jauh. Ada dokter spesialis penyakit dalam, dia datang, Pak Agus, ya dok, saya periksa ya. Gimana periksanya? Jarak jauh. Oh aman. Saudara, saya heran, ini dokter stres atau saya yang stres? Dokter aja nggak berani deket saya Bapak Ibu Saudara. Yang berani deket saya perawat. Karena setiap hari saya harus dites tensi, ya. Kemudian saya tes kadar oksigen di dalam darah. Kadar oksigen di dalam darah saya 90 sampai 100, artinya 95, itu normal. Kemudian yang dites adalah sesuatu, nafas dan lain sebagainya. Saya kena COVID 11 tahun. Sampai salah ngomong saya. Saking semangatnya. 11 hari. Stres Bapak Saudara, ya. Sampai kepinginnya babi guling. Saya WA Roy, papa kepingin babi guling. Antar dong ke rumah sakit. Siapa? Saya antar babi guling. Saya makan babi guling di rumah sakit. Walaupun di sini haram. Saudara terisolasi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, wanita ini menemukan solusi tidak? Solusi. Apa yang ditemukan wanita ini, saudara-saudara? Next. Apa yang dia lakukan? Wanita ini pengharapannya hanya kepada Yesus. Kenapa? Karena ia membuka telinga rohaninya, Bapak Ibu Saudara. Ia membuka telinga rohaninya untuk mendengar siapa Yesus. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 Bapak Ibu Saudara bisa baca. Iman timbul dari pendengaran. Maka perbanyaklah Bapak Ibu Saudara baca firman. Perbanyaklah Bapak Ibu Saudara dengar firman. Perbanyaklah Bapak Ibu Saudara dengar khotbah.
perbanyaklah Bapak Ibu Saudara dengar ayat-ayat firman Tuhan. Maka iman saudara akan tumbuh. Ini yang dilakukan wanita. Ia mendengar siapa Yesus itu. Nah saudara-saudara yang saya kasih, ia membuka telinga rohaninya. Ia mendengar siapa Yesus. Setelah ia mendengar, dia cari di mana Yesus. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Bagi kita semua yang saat ini mengalami yang namanya pandemi. Maret 2 bulan yang lalu, COVID-19 berumur 1 tahun. Tapi jangan dinyanyikan. Kalau dinyanyikan tambah panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya. Betul atau tidak? Lebih baik jangan dinyanyikan, kita doakan supaya COVID berhenti. Kalau COVID berhenti, kursinya dirapatkan lagi. Tidak usah pakai masker. Ya, saya tidak tahu sekarang Bapak Ibu ini cantik atau jelek. Karena pakai masker. Tapi saya tahu yang duduk di depan ini cantik. Karena saya tiap hari lihat tidak pakai masker. Nanti minta nomor WA-nya ya. Iya Bapak Ibu Saudara. Ia membuka telinga rohaninya untuk mendengar siapa Yesus. Ayat 27 dijelaskan di sana Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Mendengar itu penting Bapak Ibu Saudara. Jangan bosan-bosan mendengar firman Allah. Jangan bosan-bosan menyanyikan lagu-lagu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembali lagi. Wanita ini melakukan tindakan iman dan orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Terima kasih Pak Gembala. Yang amin Pak Gembala saja. Kayaknya di sini jemaatnya Pak Gembala saja. Saya ulangi ya. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Yang belakang belum. Orang yang hidup, yang benar akan hidup oleh percayanya. Haleluya. Janganlah kita bersandar kepada kekuatan manusia, tapi pada kekuatan Tuhan Yesus. Yeremia pasal 17 ayat 5. Ya. Janganlah bersandar kepada kekuatan manusia. Kita ini orang-orang rohani yang harusnya bersandar kepada kekuatan rohani. Dan kekuatan rohani itu ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, Yesus sendiri mengetahui siapa yang menjamah jubahnya. Tapi dia tidak marah. Dia bilang ada tenaga yang keluar dari tubuhku. Siapa itu? Itulah kuasa Tuhan yang keluar kemudian menjamah wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dan wanita ini menjadi sembuh. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Next. Ada banyak hal yang sekarang kita alami. Tapi percayalah bahwa pengharapan satu-satunya hanya Yesus. Ada banyak orang yang sekarang frustasi. Ada banyak orang sekarang putus asa. Apalagi di Bali Bapak Ibu Saudara. Industri yang ada di Bali adalah industri pariwisata. Ketika pandemi 1 tahun yang lalu, pariwisata sepi, tidak ada tamu, tidak ada yang menginap di hotel, semua mengalami yang namanya kebangkrutan. Tidak ada tamu, apalagi tamu luar negeri dilarang masuk Bali karena pandemi. Otomatis restoran tidak ada yang makan, taksi tidak ada yang naik, ya. Warung makan juga kena imbasnya, semua kena imbasnya. Karena industri yang ada di Bali adalah industri pariwisata. Ketika pariwisata hancur, hancurlah Bali. Tapi puji Tuhan, saya melihat anak-anak Tuhan yang punya pengharapan tetap terus maju di dalam Tuhan. Termasuk orang-orang Kristen yang punya pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini untung jadi orang Kristen. Kenapa? Karena di saat kita terpepet, kita masih punya yang namanya pengharapan, yaitu pengharapan di dalam Yesus. Bagi orang luar, ketika situasi seperti ini tidak menentu,
proyek sepi, dagangan sepi, orang bisa saja bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena tidak ada pengharapan. Tapi kita masih untung, kita masih punya pengharapan, yaitu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Jangan coba-coba saudara-saudara yang hadir di sini, ketika saudara putus asa, saudara stres, saudara pergi ke Indomaret, beli baygon rasa jeruk. Jangan coba-coba. Jangan coba saudara beli tali, kemudian saudara angkat tali itu dan saudara mau bunuh diri di atas pohon tomat. Jangan, ya. Jangan sekali-sekali bunuh diri, lebih baik datang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, doakan saya, doakan usaha saya. Pengharapan itu akan muncul, Bapak Ibu. Jemaat yang kami layani juga sama dengan jemaat yang di sini punya masalah yang sama, yaitu COVID-19, pandemi, warungnya tidak laku. Tapi saya terus mengajarkan kepada mereka, mari kita berharap kepada Tuhan yang akan menyelesaikan persoalan pandemi bangsa Indonesia ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pemain musik akan datang ke depan. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus akan memampukan kita. Tuhan Yesus yang kita sembah tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat keadaan yang sekarang ini terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat firman-Mu. Wanita 12 tahun mengalami pendarahan, tapi Tuhan sembuhkan. Kami yang ada di tempat ini Tuhan, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami kesusahan, yang mengalami dampak COVID-19, yang Tuhan izinkan ada di dalam bangsa kami. Tapi kami masih punya pengharapan, yaitu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kami masih punya iman, kami masih mau mendengar kebenaran firman-Mu, bahwa di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar. Bapak Ibu Saudara cukup duduk di mana Bapak Ibu Saudara duduk. Apabila ada sesuatu hal sakit penyakit yang Bapak Ibu Saudara alami, silakan tumpangkan tangan kanan di atas yang sakit. Saya akan mendoakan dari tempat ini. Apabila Bapak Ibu Saudara mengalami satu persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, silakan letakkan tangan kanan di atas dada Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tangan-tangan yang sudah meletakkan. Saya akan berdoa di dalam nama Yesus. Saudara yang mengalami sesuatu persoalan pendidikan anak-anak, orang tua, mertua, cucu, dan lain sebagainya, pekerjaan, usaha, silakan tumpangkan tangan di atas dada Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat tangan-tangan yang sudah diletakkan di atas tubuh yang sakit. Malam hari ini juga di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus saraf-saraf, ornamen-ornamen tubuh yang sakit, Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 12 tahun wanita mengalami pendarahan, Tuhan sembuhkan. Terlebih saat ini yang sakit, Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Engkau melihat ada persoalan-persoalan yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu di GSJA Karismata Blitar ini. Mereka sudah menumpangkan tangan di atas dada mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi penyelesaian kehidupan mereka. Mereka yang mempunyai persoalan ekonomi, keuangan, rumah tangga, hari ini diselesaikan dan Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah selesai berkata-kata, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah selesai berkata-kata di dalam hati dan pikiran kami. Ketika kami keluar dari ruangan ini, Tuhan akan mengingatkan kepada kami firman-Mu tentang kesembuhan wanita yang sakit 12 tahun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari kita akan berdiri bersama. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur. Mari kita bersyukur saudara-saudara buat hari yang kalau saat ini kita ada sebagaimana kita ada, Tuhan sudah menyembuhkan kita, Tuhan sudah mengurapi kita, Tuhan sudah mengubah hidup kita. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat, terlambat pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, oh besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, silahkan angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara dan terimalah berkat ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.